Yang saya maksud orang-orang tertentu adalah tidak semua orang mau dan mampu melaksanakan spiritual. Sebab spiritual adalah stigma dari arah ke belakang ke depan. Maksudnya tidak mungkin keimanan manusia dalam posisi tetap. Kita mesti menyelenggarakan sajen ujung katon. Tidak ada sesajen ujung katon, ini setidaknya akan memperrumit, artinya atau setidaknya akan sulit, akan kesulitan. Saya mengatakan di sini ibaratnya kita mencangkul mesti ada cangkulnya, ya. Kita mencangkul mesti ada cangkulnya. Mungkinkah kita mencangkul tidak ada cangkulnya? Jadi sesajen ini adalah ibarat orang mencangkul mesti ada penggarap sawah, akan mencangkul mesti ada cangkulnya. Wilah yang jati duhuri acat-acat luhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya baru dapat petunjuk ya dari leluhur Nusantara. Ya, leluhur Nusantara itu ya termasuk Sampamong Nusantara. Intinya saya untuk berupaya membuat sesaji ujung katon. Ujung katon itu kaitannya adalah untuk memunculkan pemimpin yang adillah. Kalau mau pada andil ya monggo. Yang jelas sarana spiritual itu tidak murah dan tidak mudah dan perlu sarana. Ya perlu sarana itu ya kalau istilah dulu japa mantra sarana lah. Ini sebagai hal yang patut kita membuktikan bahwasanya keluhuran memerlukan sarana dan kesempatan kita untuk bisa andil dalam keluhuran memulihkan tatanan budaya adiluhung di bumi Nusantara ini yang telah terjajah baik secara ekonomi maupun secara religi atau ideologi oleh bangsa asing. Saya rasa demikian, nanti penjelasannya dalam video berikut. Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamong Nuswantara tapi uluk salamulya atur bagya wisoko Nusantara. Wilahing jati nuhuni acat-acat leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Selama ini perjalanan yang secara terus-menerus itu tentu adalah orang-orang yang tertentu ya. Yang saya maksud orang-orang tertentu adalah tidak semua orang mau dan mampu melaksanakan spiritual. Sebab spiritual adalah stigma dari arah ke belakang ke depan. Maksudnya tidak mungkin keimanan manusia dalam posisi tetap. Lah yang saya maksud posisi tetap, cara ibadahnya, cara memberinya, lalu cara puasanya. Ini bukan berarti saya itu menjelekkan sisi lain ya, atau tetangga, atau kepercayaan yang sudah dikemas sedemikian rupa, dan lalu di situ dibiwarakan kepada umat, dan lalu nikmat zaman sudah menuntut lain, sementara kondisinya masih, cara ibadatnya itu masih tetap. Ya, taruhlah hukum zaman Belanda diterapkan zaman sekarang. Lah ini kan mana mungkin, karena yang namanya laju perkembangan manusia, ekosistem dunia ini kan tentunya itu ada kemajuan-kemajuan tertentu. Umpamanya ketika ada Gojek, ketika ada Grab, tentunya undang-undang tempo dulu belum ada. Dan lalu mau tidak mau sekarang perizinan itu pemerintah tidak mampu, dan lalu agama pun ya aturan yang telah ada itu untuk mengatur juga tidak mampu. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Adakah undang-undang atau ayat-ayat suci yang meramalkan atau yang menyatakan kelak manakala ada hal yang baru, tentunya ada stigma yang baru atau pemimpin yang baru, dan itu sah secara hukum ya. Rata-rata sekarang itu tentunya jalan di tempat menurut saya, karena apa? Berpakem, berkiblat kepada sistem yang tetap. Sistem yang tetap umpamanya Indonesia telah merdeka, undang-undangnya tetap undang-undang kolonial Belanda umpamanya begitu. Lalu
zaman ini sudah maju ya, bisanya dari dulu mohon maaf ya, cara ibadatnya ya membangun tempat ibadat, lalu tidak ada program-program kemajuan. Sekarang banyak sekali ya, ada beberapa yang ngomong, beberapa yang menceritakan atau berkata-kata bahwa uang kas masjid semestinya dikelola untuk umat. Namun rata-rata sekarang kas masjid itu ya hanya semata-mata dikelola oleh takmir untuk kemajuan-kemajuan pembangunan fisiknya. Sementara pembangunan moral dianggapnya dikesampingkan, tidak perlu pembiayaan. Nah, kalau tempo dulu masih ada pertimbangan, sebab pertimbangan yang saya maksud ketika ada penataran P4 itu kan jelas perlu anggaran. Lah, artinya ini jangan dianggap tidak penting, jangan dianggap tidak penting. Pentingnya yang penting papan ibadat itu apik-apik, walaupun yang ibadat itu hanya setitik kalau istilah Jawa. Lah, ini kasunyatan yang perlu kita gubah sesungguhnya. Namun sementara yang menggubah itu kan mesti berani dihujat ya, berani dihujat dan tidak kagetan lah, tidak gumunan manakala dihujat atau manakala itu dipuja. Sebab hidup itu bukan celah dan puja. Kalau saya itu dicela ya sudah biasa, dipuja-puja saya juga sudah biasa, dan itu tidak akan mempengaruhi dalam digma saya beribadat. Lah, ibadat ini kata yang sombong juga menurut saya. Artinya saya akan mengatakan bahwa saya dihujat atau dipuja, ya dihujat seperti bandit, dipuja seperti dewa, itu tidak akan mengubah cara berpikir saya untuk melakoni dharma yang wajib. Lah, artinya pengganti daripada kata ibadat ya itu adalah yang lebih fleksibel, yang lebih luas, yang lebih tepat itu adalah melaksanakan dharma yang wajib. Jadi tidak ada istilah iming-iming, omong-omong, amang-amang, adanya itu hidup ngelakoni ikhlas tumandang ing karya. Lah, ini prinsip yang sekarang sudah diubah dengan kata-kata hidup itu mesti mohon maaf ya ibadah, dan lalu nanti iming-imingnya ini, amang-amangnya ini. Lah, kalau prinsip orang Jawa yang asli adalah makaryo, tumandang karyo, ngelakoni dharma yang wajib, dikasih ya syukur, tidak juga nggak apa-apa. Ini sekarang sudah hilang yang demikian. Saya akan menyampaikan bahwa perjalanan spiritual yang secara terus-menerus ini tentunya ngetut malang laksi taning kodrat ya, ngetut kepada laksi taning kodrat, di mana konsistensinya adalah merakit keilhaman yang terkaitannya dengan wahyu. Wahyu apa? Adalah wahyu kepemimpinan ya. Sekali lagi, wahyu kepemimpinan itu adalah tidak mudah dan tidak murah. Selama ini dipercaya syukur, tidak ya syukur. Jadi selama ini saya itu ngetut marang laksi taning kodrat, bahwa manakala Indonesia mendambakan pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil, atau kalau orang Jawa, cerita orang Jawa ini adalah munculnya Ratu Adil. Kalau cerita agama Islam ini adalah munculnya Imam Mahdi. Kalau cerita agama Kristen itu adalah turunnya Isa kembali. Kalau cerita dalam agama yang lain ada avatar, ada dan lain sebagainya, alkil dan sebagainya. Ini monggo saja. Yang jelas antara tiga itu Isa turun kembali, Imam Mahdi dan Ratu Adil, kalau istilah Jawa ini sangat tidak mudah dan tidak murah, sesuai keilhaman saya. Sekali lagi, sesuai keilhaman saya. Makanya kalau istilah Jawa itu adalah sajen. Sajen itu kerata bahasane, penjabarane atau jarwo dosoknya juga boleh itu, bahwa sastro jendro pangruating diu hayuning ratla. Dalam keilhaman saya kita mesti menyelenggarakan sajen ujung katon. Nah, sajen ujung katon ini tentunya adalah kata-kata yang sering digunakan oleh seseorang, semua orang, oleh masyarakat dalam bahasa Jawa. Ujung itu ya bahasa Indonesia ya, ujung itu adalah penghujung. Penghujung ya ujung ibaratnya itu pucuk, kalau istilah Jawa itu ya pucuk dicinta bulan tiba ya. Itu ada istilah yang demikian. Itu adalah pucuknya. Nah, pucuk ini atau ujungnya ini agar katon. Artinya pemimpin yang telah kinodrat, pemimpin yang telah dinas oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita mesti menyelenggarakan sesaji atau sajen lah, kalau istilah Jawa itu sastro jendro. Sajen itu kerata bahasanya adalah sastro jendro.
Lah, sesaji ujung katon. Lah, manakala tidak ada sesajen ujung katon, ini setidaknya akan memperrumit. Artinya atau setidaknya akan sulit, akan kesulitan. Saya mengatakan di sini ibaratnya kita mencangkul mesti ada cangkulnya. Ya, kita mencangkul mesti ada cangkulnya. Mungkinkah kita mencangkul tidak ada cangkulnya? Jadi sesajen ini adalah ibarat orang mencangkul mesti ada menggarap sawah, akan mencangkul mesti ada cangkulnya. Sekali lagi ya, yang namanya sesaji itu ibarat sesajen itu adalah ada istilah japa, tapa, serana kalau istilah Jawa ya. Jadi pengibaratannya orang mau menggarap sawah mesti ada cangkulnya. Ya, ada benihnya. Lah ini diantara kalau dulu saya ada petunjuk cincin guling, sesaji cincin guling dan telah saya laksanakan lah. Sekarang adalah sesaji ujung katon yang tentunya di tanah Jawa ini ujung ya, di penghujung sana ada yang namanya ujung kulon. Nah, kaitannya ini mesti melaksanakannya di ujung kulon lah, karena mungkin mepetnya waktu dalam saya antara ngelakoni tirakat dan ngelakoni sesajin ini, mungkin saya akan ada semacam delegasi ya, semacam delegasi yang untuk ke sana lah. Inilah yang saya katakan bahwa untuk yang blegeduk monyor-monyor prit gantil buntute kisruh menceritakan, mendambakan tatanan dunia baru ya, kalau istilah wahnya, atau mendambakan yang mawadah warohmah, ibaratnya manusia yang gebak lipah lojinawi, tanpa ada sarana atau sebuah atau japa mantra serana selagi di tanah Jawa Nusantara ya, khususnya di tanah Jawa, niscaya itu adalah impian di siang bolong. Maka tidak jarang pula orang yang melakoni spiritual karena petunjuknya itu ngedap yahuyah ya, dari penimbul ebek saja diterima. Kan ada itu cerita tatanan dunia baru, mana mungkin sekelas penimbul ebek. Bukan merendahkan, saya juga senang seni kuda kepang, namun tentunya petunjuk ini petunjuk langitan. Seperti ketika saya menerima kata-kata sesaji cincin guling, saya yakin semua itu termasuk saya itu baru mendengar loh kok ada istilah sesaji cincin guling. Dan lalu kalau istilah wayang itu ada sesaji rojo suyo ibaratnya. Dan lalu sekarang saya menerima adalah sesaji ujung katon. Ujung katon itu artinya adalah kelihatan. Ujung perjalanan yang akan mewujudkan kelihatannya sang pemimpin yang adil atau sang Notogung Binatoro atau Ratu Adil, kita mesti menyelenggarakan sesaji ujung katon lah. Sesaji ini adalah sastro jendro ya, di situ sastro jendro itu bedahing suroso sastro jendro pangruating diu hayuningrat adalah syarat mutlak munculnya pemimpin yang adil lah. Tentunya antara sesaji ini adalah sarana japa mantra serana untuk mewujudkan tujuan selagi di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Namun kalau yang mengatakan itu syirik, itu musyrik, nasi ya mungkin cuma dimakan oleh manusia saja. Kan ada tuh yang nasi satu jatuh itu ditor ibaratnya. Boleh, namun kalau kita mau menanam saja itu ada wiwitan, mau memetik itu ada jabelan kalau istilah. Jadi secara etika dan estetika kita kepada alam juga butuh makan seperti kita, namun cara makannya kan beda. Hanya gandasari, lalu rupasari. Rupasari yang dimaksud kalau sesaji itu yang nampak bagus, harum dan sebagainya. Lah kalau gandasari itu adalah baunya, tentunya yang digunakan oleh para punden sari. Saya rasa demikian. Terima kasih.